Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah wali murid ya, wali murid yang dimuliakan oleh Allah. Sehat Bu? Masih semangat? Puasa nggih? Alhamdulillah. Ora sing bolong apa dereng? Kalau bolong malah normal, enggak apa-apa ya. Karena kodratnya dari seorang wanita memang harus begitu. Ternyata haid itu dampaknya baik. Seorang wanita itu kalau sudah haid berarti kesuburannya tinggi. Betul ya Bu ya? Walau kadang-kadang sakit Bu ya. Ternyata tempat sakit itu adalah perempuan, betul nggak? Yang sering disakiti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sing bagian loro-loro yang melahirkan sakit nggak Bu? Perih nggak? Kapok boten? Ya jadinya mikir, katanya perih sakit tapi kok nggak kapok. Maka seorang istri ini luar biasa. Suksesnya laki-laki ada seorang istri yang hebat di belakang, betul? Jadi suksesnya suami itu ada istri di belakangnya yang hebat. Tapi sebaliknya hancurnya suami karena istri yang di belakang juga. Maka peran seorang istri itu sangat penting. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya yang kedua kali ini ya. Yang kemarin waktu wisuda tahfidz tidak boleh. Tidak enggak? Tidak ada. Kemarin enggak berangkat. Beda murid. Berangkat ya. Alhamdulillah hari ini spesial materi buat penjenengan. Tadi Ustaz Wahab mengatakan, maaf Ustaz ini mak-maknya pada izin. Ya enaknya sore-sore gini kan ngabuburit gitu ya Bu ya. Jalan-jalan cari kuliner, kolang, es degan, es cincau, es dawet. Kalau saya di rumah orang sah es-esan ya Dik, saya penting es semua aja sudah cukup. Itu es yang tidak akan pernah luntur insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini nanti kurang lebih 45 menit. Karena nanti mohon maaf saya juga nanti malam harus persiapan misi di Boyolali. Jadi ini saya tadi boyong Bu. Ini anak istri saya cek ke rumah di Bar, karena saya asli di Bar, hijrah ke Sragen. Ini tadi saya boyong semuanya, istri, anak saya boyong, pulangnya besok malam. Karena hari ini di sini, nanti malam pengajian akbar, besok sore di teras Boyolali ngisi pengajian menjelang berbuka. Jadi sekali jalan gitu. Alhamdulillah. Enak sing batin Mbak, amplope akeh. Mun sewu amplope kula mboten geder. Mama paham aja gitu. Saniki pengangge barcode Bu, transfer. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dari Tepang, ini keluarga cemara katanya. Dari Tepang, Pulau Kusnanto, Margo Mulyo RT 40, Sragen, dekat Masjid Al-Salah. Istri saya satu, insya Allah cukup. Nah, jadi ini Ustaz kudu dua dari
kok siji pun boten wani kok. Karena dengan makhluk terkuat di bumi itu seorang laki-laki tidak ada apa-apanya. Kemudian istri saya bidan Bu di Puskesmas Rampal Sragen. Kalau dulu sempat viral di TikTok perang dunia ketiga antara guru SPD dengan bidan. Seorang bidan mengatakan tanpa seorang bidan anak-anak nggak akan lahir. Yang guru protes, tanpa guru nggak akan bidan itu jadi bidan kalau tidak ada guru. Dan itu terjadi di rumah tangga saya. Maka ketika saya rebutan orang yang paling berjasa, paling pinter ke sopo, sing lain ke sopo mas. Ya udah, memang dunia itu diciptakan kita saling melengkapi. Engkau yang melahirkan, aku yang mendidik. Akhirnya terciptalah kolaborasi yang baik. Kemudian anak kedua, yang pertama baru 7 tahun, yang kedua baru berapa itu 1 tahun. Ya, ini benar. Kemudian monggo yang suka main TikTok nggak Bu? Nggak kenal TikTok? Alhamdulillah. Facebook juga nggak kenal? Alhamdulillah, Masya Allah. Instagram juga enggak? Masya Allah. Berarti kerjanya baca Quran dan zikir gitu ya? Atau ngerumpi di WA grup? Grup arisan ada? Grup rasan-rasan ada nggih? Nah itu yang aktif berarti. Next Mbak. Ini tadi ada audionya ya. Sebelum kita mulai, ibu semuanya kita harus bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih memiliki seorang anak. Ya. Wong duwe anak iku rekoso napa penak? Enek rekosone, enek penake. Anak itu diciptakan oleh Allah itu sebagai mainan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu Nabi Ibrahim itu nyuwun sewu tetake niku nembe usia berapa Bu? 80 tahun. 80 tahun nembe khitan. Dulu belum ada laser. Pak, lah mungkin apa mboten Allah niku mboten urusan itu nggih. 80 tahun Nabi Ibrahim nembe dikhitan. Kemudian lama sekali Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak, kemudian sang istri galau. Ya, maafkan aku ya, aku belum bisa memberikan keturunan. Apa kata Nabi Ibrahim? Sabar, semua ada waktunya. Kemudian Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah siang dan malam. Apa doanya? Mari kita tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doa ini mengajarkan kepada kita, mulai jenengan apalagi emak-emak, doa yang paling ampuh kepada anaknya adalah doa dari emak-emak. Mulai nyuwun sewu jenengan, istimewaning jenengan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki panjenengan. Nenggone bapak ora ono. Makanya istimewanya panjenengan ridallah fi ridha walidai wa suhtullah fi suhtil walidai. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak-emak. Maka kalau panjenengan ridho kepada anaknya panjenengan, Allah ridho. Maka doakan yang terbaik kepada anak-anak kita dengan doa yang berkualitas. Ojo sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Bocah kok ngakal tenan.
Kalau Allah kabulkan, nakal tidak? Nakal. Kita ganti bocah kok soleh tenan. Jenengan nate nebo anak nate boten. Jujur. Jiwel. Bu, seorang anak yang ditabur di jiwel, dia akan ingat terus. Mana dilalah dengan sok tua. Dan yang tua kira-kira jauh tolong sida. Anak lo, masuk ben kelingan, Bu, aku disini kok tabur. Saya ingin mau tak tabur ya Bu. Nangis mesti. Maka apa yang dilakukan orang tua akan menjadi mindset bagi anak-anak. Perilaku, ucapan. Jenengan ngendikan apa anak melu mboten? Pernah istri saya manggil saya Mas gitu ya. Anak saya ikutnya Mas gitu. Loh, kok manggilnya Mas? Umpamanya maka apa yang terucap dari diri kita hendaklah ucapan yang baik. Doakan. Mohon maaf Bu, panjenengan bagi yang sudah masih memiliki balita, saat memberikan ASI, pernahkah kita sambil memberikan ASI kepada anak kita kemudian kita lanturkan doa, pernah enggak? Ini yang jarang kita perhatikan. Justru waktu terbaik kita transfer energi, nutrisi yang kita berikan kepada anak, ucapkan dengan kata-kata yang baik. Semoga kelak engkau jadi presiden, engkau jadi anggota dewan, engkau jadi hafid Quran, engkau jadi pejuang. Ucapkan itu kepada anak-anak kita. Pak wis kadungi Pak, yo programnya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, akhirnya sekian lama dikabulkan. Misalnya ada seorang istri yang salih, Mas, panjenengan pun dangu boten gadhe putra. Umpama kula padoske jodoh meneh, kula padoske istri lagi, biar nanti dapat keturunan, jenengan setuju boten Mas? Pernah kira-kira umpama jenengan nawani bojone karo wani apa boten? Mas jenengan pamit kula padoske bojo meneh kurun apa boten? Wani boten. Umpama kula ditari ngono piye ya jawabnya? Nabi Ibrahim orang yang soleh, sebenarnya hidupku sudah cukup kau dampingi hidup. Aku tak perlu lagi wanita yang lain karena engkau sudah cukup membahagiakanku. Akan tetapi istri Nabi Ibrahim ngeyel. Apa ini bojo kok ngeyel golek ibu calon meneh kanggo suami. Akhirnya digoleke, ya wis aku gelem kok golek bojo ning golekno tembungno. Akhirnya betul, kemudian menikah. Istri yang kedua hamil. Ada namanya teori kecemburuan lahir. Yen wong Jawa ngendikake kalau awake dhewe pengen ketularan hamil, kon ngelus-ngelus nggih nate. Ternyata konsep ini ada namanya kecemburuan lahir. Ternyata setelah istri keduanya hamil, istri pertama Mary hamil. Akhirnya ikut hamil dan Allah berikan karunia yang terbaik berupa Ismail yang telah nanti menjadi calon nabi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak itu tidak mudah. Apalagi zaman sekarang. Musuh kita apa Bu? Musuh kita adalah gadget. Anak kita lebih banyak bermain dengan orang tua atau bermain dengan HP-nya. Yang penting orang tua asal anak senang. Padahal ini malah petaka buat kita. Maka jangan sampai kita manjakan anak-anak kita dengan gadget atau HP. Bagaimana mendidik anak ala Rasul? Ya, sebelumnya adalah hai orang-orang yang beriman,
baru kalau sudah tetangga, teman dan seterusnya. Dari mana? Dari panasnya api neraka. Kenapa? Bahan bakarnya adalah manusia. Ini Allah yang mengatakan. Di neraka kelak bahan bakarnya satu manusia. Yang kedua batu, dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Jadi ning neraka niku malaikate mboten sing halus, apa meneh basa nipir ngeten iki. Nyawange wis sedih. Dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Lanjut, Mbak. Waktunya singkat, oke kita cepat saja. Larangan meninggal ini, Imam Ibnu Qayyim berkata, betapa banyak kayaknya yang atas juga banyak. Nah ini dulu. Larangan meninggalkan anak yang lemah. Ini Allah memerintahkan kepada kita, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Bu, awake dhewe diminta oleh Allah kon ndadekake anak iki jadi manusia sing kuat, ora cengengan, ora wedi, dan memiliki akidah yang kokoh. Lanjut, Mbak. Ya, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat, karena ia tidak memperhatikan atau memfasilitasi dan mendidiknya. Lanjut, Mbak. Nah, cepat saja. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah cukup kita sementing anak kita beli uang, suruh jajan, sementing menang, kasih laptop, kasih HP, apakah cukup? Kita mendidik anak hanya dengan kecerdasan akademis, sementing di sekolah ke ora usah. Padahal Bapak Ibu, tanggung jawab pendidikan anak itu adalah di rumah yang utama. Seorang bapak tugasnya mencari nafkah, tidak hanya itu, tugasnya yang melu dampingi kepada anak-anak kita. Maka mohon maaf, saya pun ketika posisi di sini sebagai seorang penceramah, di rumah saya ini teman buat anak-anak. Saya dipukuli, guling-gulang, saya jadi kuda buat anak-anak, ya. Berceramah begitu. Ke masjid, saya ngimami, anak juga ikut, saya ngisi, nik saya diminta, enggak masalah. Karena anaknya adalah mitra kita. Kedekatan seorang anak itu penting dengan orang tua. Kenapa banyak orang kasus tiba-tiba mati bunuh diri, tiba-tiba punya masalah diam saja? Karena apa? Karena tidak dekat dengan orang tua. Bu, jenengan harus dekat dengan anak-anak jenengan. Tidak hanya saat kecil, Bu, saat dewasa pun, bahkan sampai menikah, maka dampingilah. Baru kalau sudah menikah, lepaskan. Karena apa? Setiap anak punya masalah masing-masing. Oke, lanjut, Bu. Ya, Mbak. Kebutuhan anak menghadapi kehidupannya, nah, ada namanya karakter atau sikap mental. Sikap mentalnya apa? Dalam rangka menyelesaikan masalah. Anak harus punya rasa percaya diri. Beri kesempatan. Anak saya yang 7 tahun di masjid berani ada enggak? Kalau berani tak kasih mixue katanya. Mixue itu apa ya? Mixu itu. Ya udah tak belikan. Kalau berani ada 5 kali tak berikan mixu. Akhirnya kita beli. Dengan begitu bangga. Ya. Kemudian ngaji, kalau lulus keempat nanti kita latih dan seterusnya. Semua punya cara masing-masing. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Bagaimana anak-anak harus punya karakter saling menolong, saling membantu. Maka ajaklah kedua
berbuat baik. Kalau ada kotak infak Bu, jangan egois kita. Genetok jeneng aku yang nyemplung ke aku, jangan. Anak beri kesempatan. Ini nak 2.000, 5.000 masukkan. Ada peminta-minta di jalan, dia yang kasihkan anak, biar dia punya rasa empati. Kemudian yang ketiga adalah keimanan yang kuat. Bu, fondasi yang kuat itu harus dari dasar. Maka dengan TPI, ikut tahfidz, ini menjadi fondasi kita dalam rangka menguatkan akidah pada anak-anak. Lanjut aja. Ada 26 saja. Semua anak-anak yang dididik oleh Nabi mampu mengukir kebesaran. Saya berikan contoh-contohnya. Ini ada beberapa kisah kebesaran anak-anak yang mendapatkan sentuhan nubuwah. Mari kita lihat. Satu, anak-anak di zaman Nabi ada namanya Usamah bin Zaid, usia 18 tahun, menjadi panglima melawan tentara Romawi dan menang. Anak yang lain diri umur 18 bisa apa? Bisa main game gitu, mancing, main slot gitu, cemen gitu. Anak 18 ini kan masih SMA ya Pak ya? Saat ini kan lebih ngaji aja. Nggak dulu anak saya SMP yang murid-murid saya itu Masya Allah ngaji. Masa kelas 3 SMP kelas 2 itu tak tes itu nggak tahu. Ya Allah, saya kadang hati kecil nangis. Jadi guru agama SMP kok bocah ngaji, sedih Bu. Tak tulis kadung gede dan ngajari yang piye kan gitu. Maka itu ada namanya Abdullah bin Abbas. Dia sudah disertakan dalam musyawarah urusan yang berat di usia remaja, mampu menyadarkan 20.000, bayangkan 20.000 khawarij dalam satu majelis, dan dewasanya menjadi gubernur di Basra. Oh ini hebatnya. Next ya. Nah, usia 20-an sudah menjadi orang besar. Usia belasan tahun sudah menjadi ahli hadis. Yang namanya diri, anak-anak diri umur usia belasan bukan ahli hadis tapi ahli hadas gitu. Kemudian usia 80 hafal Quran. Kita lihat siapa saja. Jenengan kertas Imam Syafi'i yang dipakai mazhabnya di kalangan mayoritas umat Islam Indonesia. Hafal Quran ketika usia 7 tahun. Hafal Quran 30 juz. Terus yang hafal itu piye kira-kira? Ini berarti ibunya hebat, ayahnya hebat. Maka pendidikan anak itu dimulai suami istri sebelum mulai dari menikah. Mulai golek bojo, Mbak, giling-giling ya. Golek sing bobot dedek. Bobot apa sing lemu enggak? Sing kualitas. Nah, lemu kaya Pak Kos iki lemu. Bukan nek bobot menang, tapi kualitas itu belum tentu. Kalau sudah cari pasangan yang baik, menikah dengan cara baik, berhubungan dimulai dengan doa, adab Islami, yang pun hamil, pendidikan anak dimulai saat hamil. Bu, jenengan pas hamil ini senengane nyetel musik apa nyetel Quran? Ora tau disetel apa-apa. Maka kalau pinter anaknya pengen pinter, pas hamil nang setelke lantunan ayat suci Al-Quran. Anaknya Ustaz Adi Jaya itu di rumah isinya murotal terus. Saat hamil itu anak sudah terbiasa diperdengarkan dengan Quran. Maka orang Jawa itu kalau lahiran ada yang mengadani supaya terdengar kalimat-kalimat
orang guna Pak Malik. Maka kita perdengarkan seadanya. Baru setelah itu terus dan itu lagi. Imam At-Tabari ahli tafsir, hafal Quran usia 7 tahun. Ibnu Sina ini seorang dokter, hafal Quran umur 5 tahun. Ibnu Khaldun 7 tahun. As-Suyuti hafal Quran sebelum 8 tahun. Ibnu Hajar 9 tahun. Jamaluddin sejak kecil. Lanjutkan. Mari membuat sejarah pengasuhan yang baik untuk anak kita. Yang ngerti anak minum yang ngira dan keke. Pengen demam boleh lah, pengen gedang boleh lah. Memang anak itu tercipta dan ngerti. Sengaja dia rasa pengen saya, rasa pengen saya. Tapi yang sama anak kecil senang kan? Itulah Allah menciptakan anak buat menyenangkan hati orang. Lanjutkan. Mari belajar dari Rasulullah. Apa? Satu, memperhatikan tahapan perkembangan anak dalam mendidik. Rasulullah mendidik anaknya untuk sholat usia 7 tahun. Maka saya pun ikhtiar, anak saya subuh terpaksa tak bangunin, nangis juga. Satu dijak nangis, kedua nangis, ketiga nangis, keempat dijak nangis. Kenapa? Rasulullah mengajarkan kita sejak usia 7 tahun. Nah, kenapa sholat itu menjadi fondasi? Karena pentingnya ibadah sholat ini dalam rangka menjadikan hidup kita lebih baik. Coba kita lihat tayangan di video, Mbak, sebagai bahan renungan. Keluar dulu. Keluar dulu bisa. Pakai itu yang apa, folder aja, kuning itu ya. Nah tadi klik. Nah yang nah itu yang atas menjadi bahan perenungan kita. Mesti kita akan malu. Suami kita beritahu tuh, setelkan video ini tuh. Mereka yang cacat-cacat masih menghadap Allah, berusaha datang ke masjid. Kadang-kadang ada orang gelo goro-goro sandal kita hilang di masjid. Justru kita gelo kalau sandal kita tidak pernah berada di masjid. Sebenarnya ditekoi malaikat jawabnya kan. Dan kita bersyukur lagi, kita ini utuh. Ada seorang anak yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Bisa diputar lagi, Mbak, yang kedua, Mbak. Yang kedua, ya. Mudah-mudahan jelas, tadi agak begitu jelas. Ini manusia, ini seorang anak kecil.
bisa berkata apa kita. Malu nggak kita? Anak-anak kita coba sesekali perlihatkan, biar mereka sadar bahwa Allah menciptakan kita dengan kaki yang utuh, tangan kita utuh. Coba apa yang kita lihat, tidak ada kesedihan sedikit pun yang dirasakan oleh anak tadi. Ketika dia berangkat sekolah, apakah dia mengeluh nggak bisa nulis? Enggak. Dia menulis dengan gigitnya yang dipegang, pensilnya digigit, kemudian menulis. Apakah si anak tadi merengek dengan gurunya supaya untuk mengerjakan? Duduk saja, dia berusaha untuk duduk sendiri. Inilah yang dimaksud mental pada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita terus bergantung kepada orang tua. Bahkan anak yang tidak punya kaki dan tangan punya cita-cita kuliah. Semoga Allah kabulkan. Ngaji pinter bu, dia gak mungkin minta gadget, gak mungkin. Mau main gadget bagaimana? Tangan aja kaku. Mau minta sepatu baru, gak mungkin bu. Mau dipakaikan gimana? Dia hanya berpikir apa yang bisa dia lakukan adalah yang terbaik untuk ya, menjadi perenungan. Dan kita lanjutkan slide-nya beberapa, tapi insya Allah semangat kita akhiri. Acara sampai jam berapa? Oh, jam 5, sudah selesai. Setelah ini acaranya apa? Oh iya, sana ya, beberapa menit lagi ya, nggak apa ya. Gimana bu? Cukup apa lanjut? Wah, kalau senang, saya tidak, nggak apa-apa. Saya itu kalau ngisi biasanya 1 jam sampai 2 jam. Oke, kita lanjutkan materi parentingnya sedikit. Kemudian terakhir saya pengen nyetelkan video jadi bagus Pak. Yang PPT lagi Pak. Ya. Fase perkembangan anak lahir 1 tahun adalah masa membangun kepercayaan. Anak harus kita beri kepercayaan. 2-3 membangun kemandirian. Dilatih mandiri bu. Anak-anak di PAUD itu kan suruh pakai kaos kaki sendiri ya bu. Suruh bersuci sendiri ya bu. Makan sendiri. Bu, saya taruh anak bukan berarti didulang terus bu. Keloni terus bu. Malah datengin manja. Beri dia kepercayaan, latihan isa-isa, nyapu, gosok gigi sendiri, mandi sendiri dan seterusnya. 6-12 dikali ya. Lanjut. Hubungan yang erat dengan anak melalui Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki anak hendaknya yang bermain dengan layaknya anak. Lanjut Mbak. Jadi Rasulullah SAW itu menjulurkan lidahnya kepada Husain. Husain ini adalah cucu yang dicintai ya. Ada Hasan dan Husain, walau di akhir cerita meninggalnya mengenaskan. Hasan itu selalu dicium oleh Rasulullah di lehernya. Karena apa? Kelak meninggalnya terpenggal kepalanya. Kemudian Husain selalu dicium bibirnya karena kelak meninggalnya diracun. Jadi Rasulullah sudah memahami. Pernah Fatimah meminta, ya Rasulullah, mintalah sama Allah, jangan ketika kematiannya Hasan Husain jangan jadikan seperti itu. Akan tetapi Rasulullah tidak bisa. Semua sudah menjadi takdir Allah. Jadi Rasulullah itu pernah bermain sama cucunya dengan melek, ngerti melek? Tidak apa-apa sama anak-anak. Tapi kan kalau kita melek sama anak kan ngece. Oh ngece juga kan. Pokoknya kucing juga kan ada. Pernah juga Rasulullah berjalan dengan 4 kakinya, iya bu.
berangkat terus Hasan Husain naik nang dhuwure tenang gak saiki enten sing bapake dadi jaran kanggo anake aja kudu dadi jaran kanggo buke tok ada anak-anake nanti ditempake Pak mboten alhamdulillah gendino ayo Pak dadi jaran dulu bi dadi jaran sik bi mbok ya rasa melu ning dhuwure sakit wis Pak turu dilem mbok ngeyel bisa beban apa ya lanjut. Kemudian membangun kemampuan berpikir pada anak. Nah, lanjut ya. Kemudian lanjut berinteraksi dengan lembut pada anak. Bu, kalau kita cium tangan pada anak, yang cium tangan anak kita apa kita? Ayo. Kita yang mencium tangannya anak apa anak mencium tangan kita? Nah, sekarang kita balik dua, anak cium tangan kita, setelah itu anak mencium lagi tangannya. Engkau mana gelap jari kita orang Jawa. Kenapa? Dengan kelembutan. Sesekali tangan anak itu kita cium, biar dia punya penghargaan. Apa yang bisa kita cium keningnya, Bu? Sambil usapkan doa. Kalau wong Jawa dhisik jenenge suwuk. Ora enek kok disuwuk kok bokonge ra enek. Sing disuwuk batuke. Kalau kita orang Islam, tiupkan dengan doa. Dicium, doakan. Maka ketika sebelum bubuk, ceritakan cerita yang baik. Aja kancil kalau timur. Mula DPR sing nyolong-nyolongan dhisik mergone krupune ceritane kancil ngono itu diganti dengan cerita-cerita Nabi Khalid bin Walid dengan kisah-kisah itu. Jangan diperlakukan kasar. Lanjutlah. Kemudian pujilah. Pernahkah kita memuji? Ganteng tenang, bagus tenang, soleh tenang. Karyanya anak kan gambar, lengkap kan. Ketika kamu sodorkan ke kita, apa jawab kita? Gua kok layan ini anak akan ngerti. Masya Allah, bagus sekali anak. Cium, kasih tepuk tangan. Orang bayar, rasa jajan ini suwe. Kayak tepuk tangan, mantap. Kasih jempol dua. Kalau guru PAUD kasih bintang. Itu sebagai penghargaan. Nah, pujian yang kita berikan kepada anak, jangan kita kendor-kendor. Bocah wangele, kon moco bagus, mana turun pamu, disalahke Pak. Sing elek-elek kaya Pak, sing apik-apik kaya gitu. Anggere lair anake wangel tanggane Pak dhisik ngene. Ampun ya. Lanjut Mbak. Kemudian yang keenam, menghindari banyak mencaci dan mencela. Lanjut, langsung sampai kesimpulan aja Mbak. Teladanan penting. Nah ini, mari kita renungkan ini kata-kata sederhana ini. Jika anak banyak dicela, maka ia akan terbiasa menyalahkan. Anak kok dicela, seneng nyalahke, boleh disalahke, bijine salahke boleh, ratangi rasau yang salahke boleh. Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menentang. Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas. Ojo diutin-utini. Orang-orang dulu kan, ayo ke rumah, cokok lewe, genderuwo, ojo lewat kuburan kaya planet kuyune betul. Anak semakin takut. Ayo berani. Enek ulo cekel. Ayo ojo enek ulo kobra cekel. Luwe, ayo berdua sikirke. Tapi jangan diajari membunuh ya. Enek semut gites nak, gites keplok. Jadi kejem nanti. Jika anak banyak dikasihani,
melengkapi nasibnya. Jika anak dikelilingi dengan Allah-Allah, ia akan terbiasa menjadi pemalu. Jika anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah. Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar. Lanjut bawah aja. Jika anak tidak banyak dipersalahkan, ia akan terbiasa menjadi dirinya sendiri. Nanti materi saya kirim dengan Ustaz Paham, nanti bisa dikirim di grup ya. Nanti dipelajari sendiri masing-masing. Oke, saya rasa itu cukup bagi waktunya, Mbak. Oke. Nanti videonya kapan-kapan ya Bu ya. Sebenarnya ada video bagus buat anak-anak TPK itu, sebuah video yang saya saja kalau melihat ikut nangis perjuangan seorang anak kakak dan adik, tapi mohon maaf karena waktu mungkin dibuka kali baik ya rapena gitu. Jadi mudah-mudahan nanti lain waktu kita sambung kembali. Dan baiknya parenting itu daripada sisi tanya jawab, Mbak. Mudah-mudahan suatu saat acaranya kita khusus, lebih tenang, kita tanya jawab, sharing pengalaman saja. Mudah-mudahan harapan kita anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Terakhir dari kami, nanti menjelang berbuka, Bu, manfaatkan waktu menjelang berbuka karena itu adalah waktu istijabah. Doakan anak-anak penjenengan di saat malam bersujud menangis, cobalah doakan. Jujur Bu, saya dulu wiata 13 tahun, jadi guru honor itu 11 tahun. Kemudian saya tangisi orang tua saya ketika ada informasi mau ujian, tak tangisi orang tua. Terus piye carane tak degek, tak tangisi setiap malam ibu saya berdoa. Akhirnya Allah kabulkan dan saya bernada kalau nanti saya dapat SKPNS, saya pengen umroh bareng dengan orang tua saya. Gara-gara itu istri saya cemburu. Kok sing dinandari kok paling boe ora tahu aku kok Mas. Sempat nangis lama itu. Dek, izinkan saya menuntaskan kewajiban saya. Karena jalan masuk surga saya adalah ibunda dan orang tua saya. Nanti saya akan doakan di hadapan Ka'bah, ya Allah, semoga Engkau panggil aku dengan istri hamba. Aku pengen suatu saat di hadapan Ka'bah, saya cium keningnya, saya ucapkan, semoga Allah menyatukan kita ambil jannah. Ka'bah menjadi saksi kita berdua. Benar romantis ya Pak. Bayangan ini. Mudah-mudahan dan istri saya yem-yem. Minta doanya ya, mudah-mudahan tahun depan segera ke sana. Amin. Pengen boleh? Menggunakan doa insya Allah bisa berangkat kalau gara-gara terjadinya. Insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan. Bapak Ibu rahmatullah, tuku kupang neng Kartosuro kata tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.